Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Purwanto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka umum implementasi strategi dan isu-isu manajerial dalam pelaksanaan strategi bisnis. Untuk implementasi strategi itu ada 5 tahap, dan yang pertama dimulai dengan perumusan visi dan misi perusahaan. Pada tahap ini kita merumuskan visi dan misi perusahaan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua ada penetapan tujuan strategis jangka panjang dan jangka pendek. Nah, pada tahap ini kita menentukan apa tujuan jangka panjangnya dan apa tujuan jangka pendeknya. Kemudian yang ketiga, pengembangan dan pemilihan strategi yang tepat. Nah, setelah kita merumuskan banyak strategi tadi, kita kembangkan, kemudian kita memilih salah satu strategi yang paling tepat dan paling efektif untuk dilakukan. Kemudian yang keempat yaitu pelaksanaan strategi melalui berbagai aktivitas manajerial dan operasional. Setelah strategi tadi selesai dibuat, maka kita harus melaksanakan strategi tersebut secara bertahap. Dan yang kelima yaitu evaluasi dan kontrol hasil strategi untuk memastikan pencapaian tujuan. Nah, pada tahap ini setelah kita melaksanakan strategi tadi, kita tinjau, kita evaluasi untuk memastikan apakah strategi tersebut efektif atau tidak. Isu-isu manajerial dalam pelaksanaan strategi. Yang pertama yaitu penetapan tujuan tahunan. Tujuan tahunan itu sendiri merupakan langkah operasional yang harus dicapai dalam waktu tertentu untuk mendukung pencapaian tujuan strategis. Nah, tujuan ini sendiri harus disusun berdasarkan prinsip SMART, yaitu spesifik, terukur, achievable, relevan, dan time bound. Tujuan ini juga harus dikomunikasikan kepada seluruh staf atau jajaran divisi secara jelas agar keselarasan antara strategi dan pelaksana itu dapat. Yang kedua, penetapan kebijakan organisasi. Kebijakan itu sendiri membantu memperjelas batasan dan pedoman dalam keputusan harian. Kebijakan yang baik itu kebijakan yang memberikan arah, konsistensi dalam bertindak, serta menjadi penghubung antara strategi dan aktivitas operasional. Kemudian yang ketiga, alokasi sumber daya. Strategi tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Alokasi sumber daya itu sendiri mencangkup dari sumber daya keuangan, manusia, fisik, dan teknologi informasi. Kemudian prioritas dari pengalokasian sumber daya itu sendiri tergantung dari pentingnya proyek mana yang paling strategis dan dampaknya terhadap tujuan jangka panjang. Soalnya struktur organisasi ini harus disesuaikan agar mendukung pelaksanaan strategi secara efektif. Misalnya strategi yang berorientasi pada pelanggan akan membutuhkan struktur yang fleksibel dan mampu merespon kebutuhan pelanggan secara cepat. Struktur yang kaku akan menghambat aliran komunikasi dan pengambilan keputusan. Lalu juga ada re-engineering, downsizing, dan e-business. Re-engineering itu merupakan perencanaan ulang pada proses bisnis, peningkatan kinerja yang drastis. Downsizing dilakukan untuk efisiensi melalui pengurangan unit kerja yang tidak produktif. E-business memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk mendukung operasional perusahaan. Strategi ini memerlukan transformasi digital di berbagai lini perusahaan. Lalu manajemen perubahan dan budaya organisasi. Pertama ada mengelola konflik. Dalam pelaksanaan strategi, konflik antar bagian atau individu seringkali tidak terhindarkan. Konflik ini dapat dikelola menjadi 3 bagian. Pertama, avoidance, yaitu menghindari.
diffusion menenangkan sementara, dan confrontation konfrontasi langsung untuk mencari solusi. Penyesuaian dan adaptasi budaya organisasi itu sendiri merupakan sistem nilai keyakinan yang mempengaruhi cara kerja orang dalam organisasi. Untuk mendukung implementasi strategi, budaya yang ada itu perlu diadaptasi. Pendekatan utama dalam mengubah budaya itu pertama ada strategi kekuasaan, yaitu memaksakan perubahan melalui otoritas. Kedua, strategi pendidikan, memberikan pelatihan dan pemahaman. Strategi rasional menggunakan pendekatan logis, partisipatif, dan komunikatif. Lalu cara mengatasi resistensi terhadap perubahan. Perubahan seringkali menimbulkan ketakutan dan resistensi. Bentuk resistensi ini bisa merupakan penolakan terbuka, keluhan, absensi, hingga sabotase. Untuk mengatasinya, organisasi harus melakukan komunikasi yang efektif, membangun kepercayaan, dan memberikan insentif bagi mereka yang mau berubah. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu mengatasi resistensi terhadap perubahan. Perubahan seringkali menimbulkan ketakutan dan resistensi. Bentuk resistensi bisa berupa penolakan terbuka, keluhan, absensi, hingga sabotase. Untuk mengatasinya, organisasi harus melakukan komunikasi yang efektif, membangun kepercayaan, dan memberikan insentif bagi mereka yang mau berubah. Berikutnya itu evaluasi dan pengendalian strategi. Setelah strategi dijalankan, perlu dilakukan pengukuran dan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitasnya. Proses evaluasi melibatkan yaitu menilai kinerja terhadap tujuan yang ditetapkan, mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan, juga melakukan penyesuaian strategi bila diperlukan. Evaluasi yang efektif menjamin bahwa organisasi tetap berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuannya, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu kesimpulan, implementasi strategi adalah aspek yang sangat penting dan kompleks dalam manajemen strategis. Keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam menyelaraskan tujuan, kebijakan, struktur, budaya, serta sumber daya yang ada. Selain itu, peran kepemimpinan dan komunikasi sangat krusial dalam mengatasi hambatan dan membangun komitmen seluruh anggota organisasi terhadap perubahan dan pencapaian visi jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.